warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di lapangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, selawat besertakan salam tak lupa kita hancurkan kepada junjungan Allah, Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dewan juri yang wajahnya berseri-seri, Bapak Ibu guru yang kami hormati, serta teman-teman yang kami banggakan. Presiden Joko Widodo memperingatkan kita bahwa bonus demokrasi Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Ini artinya para hadirin, penduduk usia produktif akan lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif kita. Oleh karena itu hadirin, beliau menekankan kepada kita untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan menyiapkan generasi emas yang kuat dan berkarakter. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023-2024 Indonesia telah membangun 436.707 unit sekolah mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Ditambah lagi jumlah lembaga pendidikan tinggi yang mencapai 3.277 atau kedua terbesar setelah India. Namun sungguh disayangkan hadirin, potensi yang begitu luar biasa ini ternyata tidak berjalan seimbang dengan pembangunan karakter manusia Indonesia. Berbagai macam problematika silih berganti mempertontonkan kehancuran karakter dan moralitas anak negeri. Mulai dari berita narkoba yang semakin makmur, judi online yang kian menjamur, HIV tumbuh subur, kekerasan bullying, pelecehan seksual hingga tawuran terus menggerogoti bumi pertiwi. Ternyata lengkap sudah penderitaan negeri kita Indonesia. Hadir, kondisi ini ternyata diperparahkan lagi dengan adanya oknum dari lembaga pemerintahan yang terjerat kasus korupsi. Yang kita dengarkan baru-baru ini, kasus kenaikan pajak yang semakin merajalela untuk memperkaya diri sendiri di tengah-tengah biaya pendidikan yang terus meroket tinggi. Hadirin, jika hal ini terus kita biarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan semakin degradasi, kerusakan karakter semakin menjadi, bahkan ancaman kehancuran semakin mendekat. Hati-hati, nanti sulit kita obati. Betul hadirin? Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan ini kami akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa yang Bermartabat, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, penyebar sayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dewa juri yang arif dan bijaksana Syekh Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Suatu Tafsir Jilid 3 halaman 554 mengatakan haja awalum kitanin illahin ilal Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidawatun bilal kirati wal kitabati wal lim. Ayat ini merupakan titah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntut agar beliau dan umatnya senantiasa membaca, mengkaji, meneliti, mendalami, memperbanyak observasi, memperkaya literasi. Pentingnya pendidikan karakter di mana memperkaya literasi dan memperbanyak referensi harus diikuti dengan nilai-nilai teologi. Kekayaan intelektual harus diimbangi dengan kekayaan spiritual. Penguatan jasmani harus diikuti dengan penguatan rohani. Kekayaan literasi dan referensi harus disertai dengan kekayaan jiwa dan hati nurani. Intelektual semata, sebab pendidikan intelektual yang tidak diimbangi dengan pendidikan karakter pasti akan melahirkan kehancuran dan kebinasaan. Sebagaimana termasuk dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 82. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ
يكسبون صدق الله العظيم. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak jejak-jejak peradabannya di bumi. Apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, ayat tadi menggambarkan tentang sejarah bangsa-bangsa terdahulu yang memiliki fisik yang kuat, kemewahan dunia yang begitu memikat, infrastruktur Masya Allah dahsyat, kekayaan intelektual yang kuat, namun tidak mendekatkan diri kepada Sang Pemberi rahmat. Kesombongan dan kecongkakan malah dipertontonkan, kedustaan dan kemunafikan dipamerkan, iman digadaikan, moral diabaikan. Kenikmatan dunia yang dimiliki tak dapat memberi arti, justru memberikan azab Sang Ilahi. Karenanya hadirin, penguatan pendidikan jangan hanya berorientasikan pada pemenuhan tuntutan administrasi saja, serta hanya berfokus pada pengembangan ilmu dan intelektual semata. Hadirin sekalian, dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa penguatan pendidikan jangan hanya berorientasikan pada pemenuhan tuntutan administrasi dan pengembangan ilmu intelektual semata. Penguatan pendidikan harus berorientasikan pada penguatan karakter dan mengembangkan etika dan meningkatkan moral sebagai solusi. Karakter mengembangkan etika dan meningkatkan moral sebagai solusi tempat yang mewujudkan generasi ilmu yang kuat. Demikian hadirin syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi